Hai para Dekavers, balik lagi sama gue Shan di Kata Dekafe. Hari ini kita pembahasannya lumayan agak serius, tapi tetap dengan kecirfulan dan santai ya buat teman-teman yang nonton nih. Kita hari ini akan bahas MBKM prestasi akademik dan non akademik. Tepuk tangan semuanya. By the way, gue nggak sendirian di sini. Gue ditemenin sama tiga narasumber kita nih, tiga guest star kita yang keren-keren banget, ciamik ya. Hari ini kita bakal ada Bu Anggi, tepuk tangan. Terus kita juga ada Bu Mutia, kamu Tia, sama Kak Fikar, tepuk tangan. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu nih, mungkin dari Bu Anggi dulu, habis itu kamu Tia dan Kak Fikar. Oke, mulai dari saya. Mungkin supaya enak jangan manggil Bu kali ya. Ini kakak. Oh iya. Oke, baiklah. Oke, Kak Anggi ya. Kak Anggi. Mulai di sini Kak Anggi ya. Oke, Kakak Anggi. Oke, saya Anggi Dwi Astuti. Saya di FDSK, dosen di FDSK, tapi saya juga menjadi salah satu koordinator kemahasiswaan yang cakupannya ngurusin per MBKM-an dan prestasi mahasiswa. Mungkin itu aja kali ya. Oke, jadi Kak Anggi ya. Kak Anggi ini adalah koordinator dari MBKM FDSK. Ya, betul. Oke, kalau kamu Tia? Oke, sebetulnya kalau di kampus bukan Mutia ya dipanggilnya. Oh, Jadi Mutia Rahayu dia panggilnya Aya gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa manggilnya Bu Aya, pakai spasi ya. Oke, Bu Bu spasi Aya. oke. Kalau nggak pakai jadi artinya beda. Bu Aya. Nah, terus sih saya tuh lulusan Vkom sebetulnya. Terus juga kebetulan juga ngejabat sebagai kepala bagian kurikulum MBKM di PPI, yaitu Pusat Pengembangan Institusi. Oke, kalau Kak Fikar sendiri? Oke, perkenalkan nama saya Zainul Fikar Septiawan, biasa dipanggil Fikar. Kebetulan sekarang di unit Pusat Pengembangan Institusi, itu di bagian Kepala Subbagian Kurikulum dan Merdeka Belajar atau MBKM. Saya bareng sama Bu Aya ini, atau Kak Aya ini. Jadi kita memang satu tim nih, meskipun berdua tapi kita mengurusi satu universitas. Keren kan? Keren banget berdua tapi mengambil seluruh tanggung jawab satu universitas ya Kak. Keren banget. Oke, nih jadi sebenarnya kenapa kita kayak hari ini tuh kita membahas MBKM dan PPI ini karena kayak mahasiswa tuh sebenarnya bertanya-tanya Kak. Jadi sebenarnya tuh Biro PPI itu apa sih sebenarnya gitu? Karena mungkin beberapa orang tuh belum tahu gitu. Termasuk aku yang walaupun udah ikut MBKM tuh kayak, oh ternyata ada Biro PPI gitu. Terus kira-kira tuh untuk impact ke mahasiswanya apa sih? Kenapa ini menjadi sangat penting dan dampaknya apa sih untuk mahasiswa sendiri? Boleh dijawab mungkin dari Kak Mutia, Kak Aya, sorry, belum terbiasa, maaf kayak Kak Aya. Oke, PPI itu adalah Pusat Pengembangan Institusi, di mana fungsinya itu sebetulnya adalah ke kurikulum. Selain kurikulum juga ke MBKM, dan juga sebetulnya ada juga satu lagi nih, kelembagaan. Jadi selain ngurusin kurikulum, ngurus MBKM, juga ngurusin setiap prodi yang pengen buka, setiap fakultas yang pengen buka prodi baru itu bisa ke PPI juga. Ya kita kan udah ada apa yang baru kemarin itu jadi apa? MARS ya, Magister Arsitektur, terus juga S3 Vkom, lalu juga ada profesi Teknik Elektro, S3 Elektro gitu. Nah itu tuh kan masih pada baru-baru buka nih, nah itu yang ngurusin tim dari PPI juga, ada di kelembagaan. Nah kalau kita berdua itu kurikulum dan MBKM, jadi fungsinya itu adalah kayak mau ada perubahan kurikulum kan nih, nanti yang ngurusin di tim kami gitu. Terus juga MBKM dari segala itu prosedur sampai konversi. Jadi teman-teman yang MBKM nih itu konversi juga di kami yang ngelola seperti itu. Mungkin Mas Fikar boleh nambahin? Iya, sebenarnya Pusat Pengembangan Institusi memang tadi juga dari
Kak siapa? Kak Sean? Iya. Kak Sean bertanya juga pusat pengembangan institusi itu sebenarnya baru atau udah lama sih? Sebenarnya memang nama itu sendiri memang sudah lama, tapi untuk fungsi yang dahulu dan yang sekarang itu memang sudah berbeda ya. Jadi yang dahulu mungkin lebih ke kerjasama, kalau sekarang itu lebih ke kurikulum dan MBKM serta kelembagaan. Dan untuk di baru ini memang di MBKM itu ya kita mengelola, jadi memang tujuannya untuk mengelola kegiatan MBKM dari awal mahasiswa mengikuti kegiatan atau mendaftar sampai dia nanti di akhirnya itu mendapatkan rekognisi atau SKS konversi gitu. Oke. Gimana guys? Sudah ada yang masih bingung soal PPI? Aman. Oke, baiklah. Nih, jadi tadi kan kita udah singgung-singgung nih, ya kan, Kak Aya, tentang ternyata PPI ini mengurusi soal MBKM. Nah, tadi kita kayak tersebut-sebut MBKM. Nah, kira-kira MBKM tuh apa sih, Kak? Boleh dari Kak Aya atau Oke. MBKM tuh Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu yang memang pemerintah itu bikin. Cuma infonya sih nanti pergantian pergantian pimpinan yang baru, mungkin namanya bukan MBKM lagi tapi fungsinya sama. Kita nggak tahu apa, cuma sampai saat ini masih MBKM gitu. Tapi tetap fungsinya sama gitu ya. Terus juga MBKM itu sebetulnya mendorong teman-teman mahasiswa untuk aktif, jadi nggak cuma di kelas doang belajar, apalagi kalau kayak DKV kan. Emangnya kalau dari di kelas atau bikin kelas itu emang ada output yang baik kan, kurang ya. Nah makanya dengan MBKM itu bisa lebih luas lagi jangkauannya, wawasannya, networkingnya, channelnya, karena bisa ikut kegiatan pertukaran pelajar, terus juga bisa ikut kegiatan magang, studi independen, terus juga ya macam-macam lainnya. Oke, sebenarnya ini MBKM ini untuk biar mahasiswa tuh nggak cuma melulu ada di dalam kampus ya, Kak. Jadi itu supaya mahasiswanya juga merasakan kayak di eksternal tuh gimana sih gitu kan, lebih ke experience dan pengalaman serta intelijen gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja sih, maksudnya boleh lebih dirinciin gak nih, mungkin Kak Fikar boleh menjawab kegiatan-kegiatan apa sih yang termasuk ke dalam MBKM, karena kadang-kadang mahasiswa tuh bingung, Kak ini gue MBKM masuk nggak ya gitu. Kalau untuk kegiatan MBKM itu sebenarnya banyak ya. Jadi memang MBKM yang dulu itu kan memang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kemungkinan mungkin sekarang sedang dikaji oleh menteri sekarang yang terbaru. Kita juga belum tahu nih apakah dilanjutkan atau ganti nama atau dan lain-lain. Tapi tujuan atau fungsi dari MBKM kan memang mahasiswa tuh bisa belajar di luar program studi. Jadi tidak cuma sekedar di luar kampus, tapi bisa di luar program studi. Jadi memang banyak program-program MBKM, dan yang kita sudah jalankan gitu memang ada beberapa, contohnya seperti magang ya. Magang itu kan juga awalnya dari MBKM itu ada magang yang flagship atau magang yang diadakan oleh kementerian. Ada juga magang yang dijalankan oleh kita sendiri atau di internal, jadi magang mandiri. Lalu ada juga pertukaran mahasiswa, ada pertukaran mahasiswa flagship dan non-flagship juga yang mandiri dan yang dari kementerian. Ada juga kampus mengajar. Kampus mengajar itu gimana mahasiswa itu diberikan pengalaman untuk mengajar di sekolah-sekolah. Nah itu kampus mengajar biasanya diadakan oleh kementerian ya. Untuk dari kita, untuk kampus mengajar sendiri itu belum ada yang mandiri. Nah, terus ada juga praktisi mengajar. Sebenarnya praktisi mengajar lebih ke untuk dosen dan juga untuk mahasiswanya ada, tapi mahasiswanya itu di dalam kelas dia mendapatkan insight atau diajar oleh praktisi-praktisi yang memang profesional gitu. Jadi itu praktisi mengajar itu ada juga. Lalu apa lagi? MSIB itu kan magang studi independen bersertifikat. Jadi magang, jadi memang konteksnya sama seperti magang. Dan yang satu lagi ya studi independen. Studi independen ini lebih ke sertifikasi. Jadi memang dibutuhkan untuk portofolio mahasiswa ya. Jadi nggak cuma sekedar
mereka kuliah, tapi mereka mendapatkan sertifikasi yang memang diakui untuk menjadi portofolio ketika mereka lulus. Gitu. Tapi udah nggak ada ya? Ya, untuk Semua MSIB. program flagship sudah nggak ada lagi karena sudah di stop sama pemerintah karena efisiensi juga kan ya. Jadi kayak MSIB, terus juga IISMA, terus pertukaran mahasiswa mandiri, apalagi yang flagship? Pertukaran mahasiswa merdeka. Oh ya, pertukaran mahasiswa merdeka, apalagi? Yang flagship. Kampus mengajar. Kampus pengajar itu udah nggak ada lagi. Oh Ini apa gitu. kalau boleh tahu? Karena itu kan dari pemerintah ya kalau flagship. Oh, tandanya Efisiensi kan ya. Jadi sebenarnya program flagship itu kan program yang diadakan pemerintah. Mereka mengadakan program flagship itu untuk memancing semua institusi atau semua universitas untuk mengadakan atau membuat program sendiri. Jadi kita biar bikinnya mandiri. Ya, jadi mereka ngasih contoh nih bikin magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, atau pertukaran mahasiswa merdeka. Kita ngasih contohnya kayak gini nih dari kementerian. Nah, kalian harus bisa implementasikan itu ke internal kalian dan kalian menggunakan anggaran. Jadi tujuannya adalah untuk biar si perguruan tinggi ini bikin sendiri Betul. program mereka sendiri. Nah, kalau Menjalankan di mereka. kita di Mercubuana itu ada kalau pengen tahu lebih rinci apa saja kah program-programnya mandiri yang kita sudah sediakan gitu ya, itu bisa dicek di SK Rekognisi. Ini ada itu kan ya editornya ya, bisa dimunculkan linknya di sini. Boleh Ya. nih. Ngerjain dulu lagi nih linknya di sini ya. Nanti ada link yang bisa dilihat sama teman-teman. Di situ ada list beberapa program yang mandiri, dari magang, terus juga magang itu namanya banyak ya. Ada yang magang mandiri di luar, ada magang yang memang ke perusahaan, ada juga magang yang di UMB. Jadi misalkan di humas nih, magang di humas, atau misalkan magang di biro teknologi misalnya, boleh dikonversi asal tidak melalui SDM. Jadi kan kalau melalui SDM itu kan kita dapat pay ya, dapat gaji dari SDM. Nah kalau kita mau dikonversi kita nggak dapat gaji, ya dikonversi ya kalau dikonversi juga dapat gaji juga. Ya itu mendingan megang keluar kan, jangan di Mercubuana gitu. Dan jumlah konversinya pun berbeda karena effortnya kan pasti beda juga antara di Mercubuana dengan di perusahaan luar kayak gitu. Mungkin nambahin lagi. Ini termasuk program MBKM. Podcast ini Bisa. Menjadikan sebagai kegiatan mandiri sebetulnya bisa. Dicek aja lebih cocoknya masuknya tuh ke yang mana sih gitu karena kita sudah menyediakan. Guys, teman-teman. Tapi Tanyakan ke prodinya. Bisa dicari tahu nih. Tapi tanya ke Pak Irfandi sama Bu Yasmin. Kira-kira masuknya kayak yang mana ya? Karena Program perlu ada beraktivitas ya, mahasiswa karena kah? perlu ada fungsi-fungsi dan juga nilai-nilai yang sekiranya dapat diakui gitu. Oh, ini bisa di-convert nih. Ini tuh bisa difungsi ini gitu. di mata kuliah DKV yang kurang lebihnya menjalankan podcast ini ada di mata kuliah apa? Gimana guys? Udah bingung nanyanya. Kira-kira iya senior tapi edit maaf ya apa ini gitu. walaupun senior tetap baru di podcast ini ya. Ini mungkin yang lebih senior mungkin bisa nih kira-kira konversi ya. Kalau misalnya podcast ini biasanya kan yang namanya konversi itu kan harus ada muatan kedalaman dari podcast ini apa yang bisa disamakan dengan mata kuliah yang kalian jalani gitu. Nah, kira-kira mata kuliah apa nih? Nah, Kalau yang di dikonversi DKV, itu mata kuliah apa? tentang podcast ini tuh apa mata kuliahnya? Biasanya mata kuliah yang berhubungan dengan perfilman sih, karena ini kan lingkupnya adalah perfilman ya. Jadi yang bisa dikonversi adalah mata kuliah yang masih lingkup ke perfilman, kayak misalnya penulisan atau Editor? editor gitu bisa dikonversi. Tapi dicek kembali karena kita butuh ada jumlah jamnya bagaimana. Berapa jumlah jam yang bisa konversi karena perhitungan kita adalah 1 SKS equal dengan 45 jam. Untuk perhitungan berapa SKS yang bisa dikonversi nih gitu. Jadi tandanya mau kita bikin program apapun kita harus ada perhitungan si matematika tadi. Betul. Jadi nggak sembarangan bikin acara Gitu ya, bisa guys. dikonversi. Jadi jangan sembarangan untuk mengajukan ya. Tapi nih by the way banget, ini kan tadi ternyata banyak banget ya syarat dan ketentuannya guys. Nah
kira-kira ada syarat, maksudnya sebenarnya kan kita udah ada yang SK rekognisi tadi ya Kak, ya kan Kak? SK rekognisi tadi mungkin bisa dijelasin lebih terperinci kali ya. Sambil kebuka kali ya. Boleh buka SK-nya, boleh terperinci. Kayak tadi ada yang satu SKS 45 jam gitu-gitu. Mungkin boleh dijelasin nih teman-teman. Karena kan maksudnya bukan aku bilang mahasiswa tidak suka membaca ya, tapi emang iya sih. Tapi Ini kadang-kadang dong, Sen. Kita kan desain kreatif. Biasanya lebih sukanya sama yang visual-visual. nah kadang-kadang nih guys, nggak cuma mungkin sebagian dari FDS karena kita memang basicnya ada visual, kita tuh lebih suka yang kayak gini nih, kayak gini guys. Jadi lebih visual, lebih mendengar. Mungkin di jurusan-jurusan lain juga beberapa mahasiswanya juga gitu yang kayaknya agak kalau baca agak ngantuk, agak puyeng gitu ya. Jadi Boring. jadi kayaknya nonton video lebih oke, lebih asik gitu. Oke. Sudah buka nih. Boleh. SK rekognisi. Jadi kalau yang sudah kita sediakan gitu ya, kita sudah mempunyai 21 jenis program MBKM. Mandiri ya. Mandiri. Ini lagi-lagi ya, ntar ini bisa cek di sini nih link. Tolong editor linknya. Jadi tadi ada magang mandiri. Nah, magang mandiri itu yang ada keluar kampus, ada juga yang di Mercu Buana. Nah, itu syaratnya itu perlu persetujuan dari prodi. Istilahnya gini, kamu kalau main keluar rumah izin sama orang tua nggak? Izin dong. Sama kayak kamu kalau di kampus, kalau mau ikut kegiatan di luar kampus, izin sama prodinya nggak harusnya? Iya dong. Harusnya. Jadi kebanyakan tuh teman-teman ikut program tuh udah daftar, udah apa, lolos, terus udah ikut, prodi nggak tahu, tiba-tiba minta dikonversi aja. Oh tapi banyak casing kayak gitu juga ya? Ya, bukan, ya ada gitu ya, ada. Makanya kita perlu ada yang namanya diskusi dengan prodi. Makanya di link nanti di sini nih. Nih. Itu ada beberapa list lengkapnya antara template-nya, SK rekognisinya, form pendataannya. Jadi insya Allah kalau semua teman-teman isi tuh sudah terkoordinir antara prodi dan juga kami di PPI gitu. Karena semua data itu bakal kepegang gitu. Yang penting pertama itu perlu diskusi dengan prodi. Tapi untuk jumlah berapakah SKS dapat dikonversi sesuai dengan SK rekognisi, mengacu pada di situ kayak magang mandiri itu start 10 sampai 20 SKS, depends on tadi berapa jumlah jam atau berapa jumlah tingkat mereka effort lah buat kerja gitu. Terus juga ada kampus mengajar mandiri, kita bisa keluar ngajar ke sekolah-sekolah yang pasti itu perlu ada mitra. Makanya kami pun nggak sendirian Mas Fikar ya, kita dibantu sama tim dari Biro Kerjasama. Boleh. Nah mitranya ini itu ada, maksudnya atau mahasiswa mencari mitra? Kalau untuk mitra, Gini ya? kalau untuk mitra itu sebenarnya tergantung ya. Jadi bisa ada beberapa mahasiswa yang bisa mengajukan mitra sendiri. Kita contoh untuk program magang misalnya. Magang itu mahasiswa bisa mengajukan mitra sendiri, mungkin dia punya kenalan dari orang tuanya atau apa dan bisa memasukkan dia untuk magang. Nah itu bisa juga diajukan. Jadi dengan syarat sebenarnya kita mengharapkan ada seperti kerjasama antara UMB dengan mitra tersebut gitu. Jadi cuman nggak hanya sekedar masukin dia untuk magang, tapi kita harapkan untuk kedepannya itu perusahaan atau itu mitra bisa mempunyai MOU atau kerjasama antara Mercu Buana dengan mitra tersebut. Jadi MOU, MOA, dan IA. Gitu. Jadi memang kita harapkannya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk memang sekedar dia untuk sekarang saat ini misalnya untuk masuk satu mahasiswa mau ke mitra tersebut ya itu ada persyaratan sederhananya cukup ya, sudah ada gitu. Contohnya kayak misalnya surat kerjasama atau IA, sekedar IA kayak gitu, agreement aja.
Jadi kalau untuk mitranya misalnya mahasiswa tidak ada atau tidak punya atau nggak tahu nih harus Mau kemana gitu? ya, nah itu setiap program beda-beda. Kalau misalnya magang, kalian harus cari kemana? Nah itu ke unit biro karir. Kalian bisa tanyakan ke sana. Kira-kira ada nggak mitra magang yang saya bisa masuk gitu. Nah kalau misalnya programnya mungkin kampus mengajar gitu, mau cari sekolah, bisa tanya ke unit kerjasama. Jadi kalian mahasiswa juga harus kreatif dan cari tahu sebenarnya harus kemana. Jangan sedikit langsung nanyanya ke prodi atau kemana gitu. Jadi kalian udah tahu nih informasinya. Oh kalau memang magang harus nanyanya ke biro karir nih. Kita minta channel ke sana. Kalau untuk kampus mengajar, kita mau mengajar, kita cari channelnya ke unit kerjasama nih gitu. Jadi kayak gitu sih. Karena kan kita kurikulumnya OBE ya, outcome based education. Ya, memang mengharuskan teman-teman nih aktif, nggak pasif. Jadi apapun itu harusnya bisa cari tahu sendiri dulu. Dan kita yang namanya program itu sebenarnya nggak ngeribetin ya, karena kita sudah menyediakan nih mau magang mandiri nih, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Kita nggak punya kenalan di perusahaan. Kita juga bingung gimana cara apply di perusahaan. Kita punya biro kerja sama. Kita kesana juga kita bisa minta ada nggak sih lowongan-lowongan buat magangnya gitu. Kalau kamu pengajar sekolah tadi, kita bisa cari ke biro kerjasama gitu. Ditanya mitra yang sekolah yang sudah bermitra dengan kita tuh apa aja, sehingga gampang kita buat masuk ke sana gitu. Sebetulnya kita nggak sebetulnya gini, ada program itu sebetulnya bukan buat teman-teman tuh mandiri lepas aja gitu cari, enggak, tapi kita juga menyediakan wadahnya sebetulnya. Oke. Sebenarnya enak Shen. Kebetulan nih yang mengkoordinir kerjasama sama apa tadi satu lagi? Biro karir. Biro karir Itu dari FDS kan? dari FDS. Iya betul. Gitu Biro guys. karirnya Pak Rizky Dinata, kerjasamanya Bu Anggi Almira. Jadi sebenarnya enak banget ya FDSK, udah kenal gitu. Gampil, kalian tinggal nanya aja, ya kan? Tinggal Jadi cari tahu. harusnya FDSK tuh untuk ngikutin MBKM Sangat mudah lebih ya. mudah banget. Sangat mudah sekali. Harusnya gitu ya. Oke. Tadi ada lagi kira-kira Banyak sih, emang saya mau ngomongin satu nih. yang penting-penting aja sih. Jangan semuanya sih sebenarnya. Kan kalian bisa lihat di sini nih. Iya betul. Jadi yang lagi sekarang nih dosen tuh lagi diminta pertanggungjawabannya.